Baik, saudara-saudara, shalom semuanya. Nah, saudara senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara-saudara di PDPK ini, ya. Ini satu kesempatan yang baik buat kita sekali lagi belajar, ya. Dan saya diberikan tema, saudara-saudara, mau bicara soal iman dan akal budi. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, menurut saya ini tema yang menarik untuk kita bicarakan. Dan kalau saudara-saudara mengenal saya sebagai seorang yang banyak berbicara kepada saudara-saudara kita yang mungkin muslim begitu ya. Sebenarnya saya tidak bikin konten untuk menjawab orang, maksudnya untuk berbicara kepada yang muslim sebenarnya. Saya itu bikin konten untuk orang Kristen, supaya orang Kristen itu dikuatkan ya. Nah, eh, tapi sebenarnya hati saya itu juga sebenarnya punya kerinduan untuk anak-anak muda kita itu bisa percaya Tuhan atau bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kebetulan malam hari ini PDPK memberikan satu tema yang menarik, iman dan akal budi, ya. Saudara, tema ini adalah tema yang menurut saya relevan, apalagi saudara sebagian saudara yang ada di Zoom meeting ini, saya kira saudara sebenarnya sudah punya anak yang mungkin sudah mulai beranjak pemuda atau mungkin remaja. Dan ini adalah satu hal yang penting untuk mereka bisa pahami, saudara-saudara. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak muda kita hari ini berpikiran bahwa iman itu tidak sesuai dengan akal budi, ya. Dan banyak juga orang Kristen akhirnya ketika memperkenalkan iman itu memperkenalkannya secara keliru, ya, secara keliru. Saya mohon maaf dulu, ya. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi saudara, tetapi saya mengajak saudara malam hari ini memikirkan kembali tentang apa itu iman yang kita seringkali bicarakan kepada anak-anak kita. Ya, saya mulai dengan sebuah definisi. Saudara, kalau misalnya anak kita bertanya, "Pa, Ma, apa itu iman?" Saudara, kebanyakan kita akan menjawab apa? Apa itu iman? Tujuannya adalah ketika mereka mau tabrakan dengan akal budi ya. Saudara, banyak di antara kita tanpa sadar akhirnya mengatakan iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang saya temui kalau saya tanya apa itu iman, akan menjelaskan ayat ini. Ada yang tahu ini ayat dari mana? Ibrani 11 Betul, ayat Pak 1. Alan. Betul sekali. Banyak orang Kristen yang kemudian mengutip Ibrani 11 ayat 1 ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biasanya setelah mereka kutip ayat ini, saya tanya lagi, apa artinya? Nah, biasanya kalau sudah begitu, bingung jawabnya. Ya, itulah kesalahan kita orang Kristen adalah kita tuh terlalu banyak menghafal tanpa mengerti. Ya, dan itu jujur-jujur saudara-saudara membuat banyak anak muda mentertawakan sikap orang-orang Kristen yang seperti ini. Mengaku beriman, tetapi padahal ketika ditanya tidak mengerti. Lalu orang Kristen kemudian mengatakan, ya memang iman itu tidak perlu mengerti. Iman itu harus modalnya percaya, tidak usah mengerti. Nah, menurut saya hati-hati loh ngomong seperti itu. Nah, sekali lagi, saya kira ini perlu kita simak malam hari ini, karena bisa jadi butuh saudara jelaskan kepada anak cucu, atau kepada anak-anak, kepada adik saudara, atau ponakan saudara, begitu ya, tentang berhubungan dengan kaum yang sudah dianggap semakin rasional ini. Kaum yang katanya ini menggunakan logika ini, begitu saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, iman itu saya tidak tertarik dengan definisi yang pertama ya. Nah, biasanya definisi yang pertama itu juga kita setuju, complete trust atau sebuah kepercayaan penuh ya, keyakinan akan sesuatu. Nah, yang nomor dua tuh saudara perhatikan. Iman itu menurut Google adalah sebuah kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan mengenai doktrin dari sebuah agama. Didasarkan atas pengalaman atau pendekatan spiritual dari ketimbang pendekatan bukti ilmiah.
Jadi, kalau saudara perhatikan, menurut definisi dari kamus bahkan Merriam-Webster atau American Heritage, iman itu dianggap sebagai kepercayaan tanpa bukti. Kayak iman itu dianggap sebagai kepercayaan yang tidak didasarkan atas bukti material. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat begini, maka kita akhirnya tidak heran bahwa dunia populer, dunia di sekeliling kita, menganggap atau menjadikan iman itu berlawanan dengan akal budi. Dan sayangnya, menurut saya, orang Kristen menyetujuinya. Hati-hati loh, saudara-saudara. Justru karena kita melakukan pendekatan begini, anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak masuk akal buat mereka. Sementara kita jadi orang Kristen yang menganggap tabu dan kafir kita kalau kita itu tidak percaya tanpa bukti. Kita merasa bahwa iman itu harus percaya tanpa bukti. Iman itu harus percaya tanpa dasar. Iman itu pokoknya percaya. Mau saya mati juga percaya. Hati-hati saudara-saudara. Menurut saya itu adalah sikap yang tidak tepat, ya. Sikap yang keliru. Kenapa saya bilang sikap yang keliru? Iman itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Kita bisa beriman kepada sesuatu yang bisa kita pahami. Kita bisa beriman pada sesuatu yang bisa kita percaya, saudara-saudara. Ibarat saudara beriman, saudara percaya pasangan saudara itu baik. Atau begini deh saudara-saudara. Sebagai seorang papa, saudara pasti sangat ingin anak saudara percaya kepada saudara. Amin? Betul? Nah, saya mau tanya, anak saudara bisa percaya kepada saudara itu harus tanpa bukti? Apakah demikian? Salah loh. Anak saudara bisa percaya kepada saudara karena ada buktinya. Betul nggak? Saya kasih contoh. Ibu Weni misalnya ya. Ibu Weni tiap pagi masak nasi goreng. Anak Ibu Weni percaya bahwa Ibu Weni sayang sama mereka karena Ibu Weni sediakan sarapan. Tapi satu saat Ibu Weni tidak masak nasi goreng. Ibu Weni mengharapkan anak Ibu Weni bersikap apa? Marah? Wah, mama tidak layak lagi sebagai mama. Kenapa? Karena dia tidak masak nasi goreng. Begitu? Ataukah Ibu Weni mengharapkan anak ibu percaya bahwa mama tetap sayang kami? Kenapa? Ya karena sudah terbukti. Anak itu tidak bisa tiba-tiba kita bilang, kamu harus percaya mama, percaya papa, tanpa kita kasih bukti. Mereka bisa percaya karena mereka melihat bukti. Iman itu normalnya adalah harus punya bukti tertentu. Tidak bisa cerita ujuk-ujuk langsung percaya, itu tidak bisa, saudara-saudara. Ya. Nah, sayangnya adalah dalam kekristenan kita itu meromantisasi iman. Kita menganggap iman itu mesti percaya buta. Bodohlah kalau misalnya kita itu beragama secara buta. Percis kalau beragama buta itu akhirnya ada orang-orang yang menganggap biskuit Oreo itu kristenisasi. Nah, itu percaya buta, ya. Ya buat yang paham aja ya, buat yang paham aja. Yang bingung, itu apa-apa maksudnya? Kalau saudara lihat channel saya, saudara tahu maksud saya, ya. Nah, jadi begini, ya. Iman dan rasio itu menurut dunia sekarang dipisahkan. Dan itulah yang membuat anak-anak kita itu meninggalkan kekristenan. Karena mereka sengaja memisahkan antara iman dan rasio. Secara populer, rasio itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang didasarkan pada bukti eksperimental. Jadi bikin percobaan dulu, ya, terbukti, ya ini baru kebenaran. Sedangkan iman itu dianggap sebagai perasaan bulu kuduk merinding. Percaya buta, bulu kuduk merinding, begitu ya. Ini ada Tuhan, percaya Tuhan, pokoknya sampai menangis-menangis. Nah, ini pandangan anak-anak kita, Bapak Ibu. Hati-hati. Kenapa saya sengaja ngomong begini? Karena saya berinteraksi banyak dengan mereka dan banyak anak-anak kita itu akhirnya merasa iman itu konyol, bodoh gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus hati-hati loh, ya.
Nah, izinkan saya jelaskan. Ya, saya jelaskan gini aja. Ada seorang ilmuwan namanya Paul Davies. Dia mengatakan begini. Kita itu diajarkan berulang-ulang di sekolah bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu-satunya alat untuk mengenali kebenaran. Oke? Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya adalah apakah ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengenal kebenaran? Salah. Karena ada realita, saudara-saudara, yang kita tidak bisa pakai ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh. Satu kali, saudara, ada seorang mahasiswa datang sama saya setelah saya mengajar. Waktu itu di Surabaya Petra, ya. Lalu kemudian mahasiswa itu mengatakan kepada saya tidak bisa percaya Tuhan. Karena saya berdoa supaya Tuhan itu muncul di depan mata saya. Tuhan kan baik, kata dia. Dan Tuhan itu ingin supaya saya percaya. Jadi saya berdoa supaya Tuhan muncul di depan mata saya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang bertanya kayak begitu, saudara jawab apa? Ya. Nah, saudara, waktu itu saya kemudian mengatakan ada dua hal kamu salah berpikir. Ada kesalahan pikir kamu, dua kesalahan berpikir kamu. Yang pertama, kalau kamu itu mengatakan bahwa Tuhan menginginkan saya percaya, dan oleh karena itu Tuhan harus muncul di depan mata saya, maka kamu menyalahi prinsip istilah Tuhan yang kamu pakai. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang butuh kita percaya atau kita yang butuh Tuhan? Itu dulu. Kalau Tuhan butuh kita percaya, berarti Tuhan itu tidak mandiri. Dia Tuhan yang cengeng, Tuhan yang bergantung, insecure, membutuhkan umatnya untuk percaya kepadanya. Betul nggak, saudara? Yang butuh Tuhan itu, siapa yang butuh siapa? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Kita yang butuh Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan, siapa kita sampai-sampai kita perintah-perintah Tuhan supaya muncul di depan mata kita? Itu hal pertama yang saya bilang. Lalu hal kedua yang saya bilang sama dia, salah sekali kalau kamu mau percaya apa yang kamu lihat di depan mata, itu salah. Masalahnya adalah, kamu harus mengakui bahwa ada banyak hal yang kamu tidak bisa lihat. Contohnya, saya tanya sama ini anak, kamu pernah jatuh cinta tidak? Pernah. Sekarang kalau misalnya pacarmu tanya sama kamu, buktikanlah cintamu. Ayo buktikan bagaimana caranya membuktikan cinta. Lalu kemudian yang cowok-cowok mengatakan, belahlah dadaku. Begitu kan? Nah sekarang saya tanya, setelah belah dada itu, kelihatan nggak cintanya di mana? Nggak ada kan? Itulah maksud saya. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa diukur hanya berdasarkan sains begitu. Karena apa? Karena sains itu sifatnya naturalistik. Jadi di dunia kita itu kalau kita mengakui yang namanya Tuhan, Tuhan itu supranatural. Kalau supranatural artinya dia melampaui natural. Yang supranatural tidak bisa diukur berdasarkan sains. Nah, Paul Davies mengatakan bahwa orang memisahkan antara sains dan agama. Agama itu dianggap sebagai iman. Masalahnya adalah perbedaan itu tuh sebenarnya didasarkan semua pada kepercayaan bahwa orang yang percaya ilmu pengetahuan bisa menjelaskan segalanya itu adalah iman juga. Itu kata Paul Davies. Dan kita tahu betul bahwa orang yang seringkali menggunakan ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan banyak hal. Termasuk salah satunya adalah, saya selalu bilang, permasalahan dari kaum ateis misalnya adalah, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa alam semesta ini muncul tanpa ada yang menciptakannya? Sama seperti saudara-saudara, ya ini saya kasih contoh ya, saudara punya kamar gudang, saudara kunci itu kamar gudang, lalu 1.000.000 tahun berikutnya waktu saudara buka kamar gudang itu, saudara sudah melihat ada monyet di sana, ada gajah di sana, ada dinosaurus di sana. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lebih masuk akal buat saya untuk percaya bahwa ada pencipta, ada Tuhan. Makanya di sini saya mau kemukakan kepada saudara, iman itu mesti benar, sains itu harus yang sejati. Begitu.
Nah, banyak orang itu salah menempatkan bahwa iman itu mesti pakai sains. Salah sekali. Lalu kan judul kita hari ini kan iman dan akal budi. Nah, saya itu sebenarnya adalah seorang yang menggumulkan sekali. Apa sih sebenarnya bukti bahwa saya bisa percaya pada iman Kristen dan pada Alkitab? Bagaimana saya bisa percaya itu? Saudara-saudara, di dalam Alkitab sebenarnya sudah diberikan alasan kepada kita atau diberikan dasar. Para murid Yesus itu percaya karena apa? Kalau saudara lihat dalam Alkitab, berkali-kali ada yang menjadi istilah yaitu witnesses, ya. Witness itu berasal dari bahasa Yunani, martus artinya saksi atau martureo membawa kesaksian. Sebenarnya saudara-saudara, Alkitab itu memberikan dasar bahwa Alkitab bisa dipercaya dengan kesaksian. Misalnya saudara-saudara ada kisah dari seorang bernama Boaz. Boaz ini di dalam Rut pasal 4, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, adalah seorang yang menebus Rut. Rut ini kan orang Moab, mertuanya namanya Naomi, dan mereka mau ditebus. Dan Boaz itu menebus Rut dan menebus Rut untuk dijadikan istrinya, dan itu disaksikan oleh tua-tua bangsa Israel di pintu gerbang. Jadi saudara-saudara ada saksi. Nah, saksi itulah yang di kemudian hari akan membenarkan peristiwa. Kalau orang bertanya, loh kenapa Rut ini dinikahi Boaz? Saudara paham maksudnya? Ibarat kayak misalnya saudara-saudara dalam kasus sidang, nah ini barusan nih, Pak Christopher, ya di Ambon barusan itu ya, anak ketua DPRD pukul orang punya anak sampai patah leher itu ya kan? Nah, kejadian itu dibuktikan dalam persidangan. Bagaimana cara pembuktiannya? Dengan menghadirkan saksi mata. Nah, saudara bisa lihat. Pakai sains tidak? Tidak pakai. Percobaan apa? Tidak ada percobaan. Mau tuang apa? Mau tuang H2SO4? Tidak ada. Pasang asam klorida? Tidak bisa. Pembuktian kejadian itu dibuktikan dengan adanya saksi mata. Oke, saksi mata itu bisa CCTV, ya kan? Bisa rekaman handphone, bisa juga kesaksian orang-orang. Nah, jadi dalam membuktikan kebenaran itu menggunakan pendekatan saksi. Nah, Alkitab itu juga menjelaskan tentang saksi, saudara-saudara ya. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 1, bagian pembukaan, Lukas mengatakan begini. Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun berita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Nah, kalau saudara perhatikan, Lukas itu sendiri menyusun kitabnya dengan menjelaskan bahwa saya ini saksi mata. Dan kisah yang saya tuliskan tentang Yesus Kristus adalah kisah yang kamu bisa cross-check kebenarannya melalui saksi mata. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab-kitab Alkitab kita, itu banyak ditulis si A, si B, si C, si D. Seperti misalnya yang terbaru yang Kainama baru bahas itu. Ya, Simon orang Kirene. Simon ini memikul salib Yesus. Tetapi menariknya kalau saudara baca di situ, Lukas mencatat Simon ini adalah papanya Rufus. Sekarang saya tanya, kenapa Rufus mesti disebut? Kenapa? Nama Rufus itu mesti keluar. Kenapa tidak sebut saja Simon? Karena orang-orang kenal siapa Rufus. Orang-orang bisa cek kebenarannya. Tanya saja Rufus. Nah, begitu loh saudara-saudara. Kalau saudara baca, Paulus itu juga tulis tentang si A, si B, si C. Orang-orang ini dibaca, waktu pembaca kitabnya baca, dia kenal. Oh, si Rufus, tetangga depan rumah ini ternyata. Jadi saksi matanya jelas. Jadi saudara-saudara, Petrus mengatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16, Petrus bilang begini, kami itu tidak mengikuti cerita bohongan, cerita yang direka-reka orang.
Kami menceritakan kepadamu apa yang kami katakan kepadamu tentang kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus, karena kami ini saksi matanya. Simon saksi matanya. Bahkan Paulus ketika diperhadapkan dalam sidang, Festus itu mengatakan, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Paulus bilang begini, aku tidak gila. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saudara-saudara, apa itu saksi atau apa yang mereka saksikan? Murid-murid Yesus menyaksikan apa? Menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu memang tidak menyatakan, dia tidak bilang secara jelas-jelas aku ini Tuhan. Tetapi dari sikapnya, dari perbuatannya, para murid akhirnya menemukan kesimpulan, ini bukan manusia biasa. Dia Tuhan. Ketika ada deklarasi, saudara-saudara, Yesus keluar dari air, lalu kemudian langit terbuka, lalu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, lalu Roh Kudus turun. Saudara bisa perhatikan tidak bahwa dalam budaya Yahudi itu ada dua saksi baru sah. Waktu Yesus keluar dari air, saksinya siapa? Bapa dan Roh Kudus. Saudara bisa lihat gak waktu transfigurasi di bukit? Ada siapa di situ? Ada Simon Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Yesus menggenapi nubuat-nubuatnya. Yesus mengadakan mujizat, mengampuni dosa. Semua orang saksi matanya. Dan yang paling terakhir, Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus saksinya siapa? Dicatat dengan sangat baik. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Semua dicatat siapa-siapa saksi matanya. Sampai 2 orang yang berjalan ke Emmaus dicatat juga. Ketika Paulus menuliskan bahwa peristiwa kenaikan atau kebangkitan dan kenaikan Yesus disaksikan siapa? Paulus tulis dengan lengkap siapa nama-namanya yang jadi saksi mata. Sampai Paulus bilang sampai kepada 500 murid, Paulus tulis semua. Jadi saudara-saudara, sebenarnya apa yang dicatat oleh Alkitab kita tentang kekristenan itu bukan buku yang gedebuk dari langit. Banyak orang Kristen juga masih berpikir Alkitab itu turun dari langit. Salah. Itu agama seberang yang pikirannya kayak begitu. Alkitab kita itu adalah Alkitab yang ditulis oleh para penulis sebagai saksi mata. Mereka menyaksikan siapa Yesus yang mereka akhirnya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesaksian itu yang diturunkan kepada kita turun-temurun, saudara-saudara. Sebagai iman para rasul atau pengakuan iman atau iman yang diturunkan, saudara-saudara. Jadi kekristenan itu masuk akal. Kenapa? Kalau saudara lihat ini dari perspektif saksi, maka saudara tahu tidak bisa itu Alkitab dipalsukan. Tidak bisa itu Alkitab dibikin-bikin karena saksi matanya banyak. Kalau ceritanya salah, sudah langsung diprotes. Tidak bisa itu cerita lolos kalau misalnya ceritanya bohongan. Jadi percaya kepada Yesus itu masuk akal. Nah, jadi begini maksud saya. Apa yang kita bawa pulang? Pertama, saudara-saudara, untuk anak-anak kita, jelas kita beriman itu pada akhirnya punya dasar. Apa dasarnya? Kita punya dasar untuk percaya akan kesaksian para murid yang dituliskan di dalam Alkitab. Tentang siapa? Yesus Kristus. Tentang Tuhan Yesus yang akhirnya mati dan bangkit. Tuhan Yesus yang hidup, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak-anak kita itu meminta pertanggungjawaban, kita mampu menjelaskan bahwa pembuktian akan kebenaran tidak melulu semata-mata seperti yang kamu pikirkan. Kita tunjukkan kepada mereka apa itu kebenaran. Sains itu hanya menjawab hal yang natural, sedangkan yang supranatural itu kita dapatkan atau tidak bisa diukur berdasarkan sains. Pembuktian kebenarannya adalah melalui saksi mata. Dan yang ketiga tentu saja yang kita bisa bawa pulang adalah saudara-saudara kita itu kalau mengaku murid Yesus, maka kita itu harus punya kesaksian. Ya, kesaksian akan apa? Kesaksian akan iman kita. Jangan lupa bahwa kita tuh menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus dalam arti, saudara mungkin berpikir, Pak, saya
teman saya itu jadi saksi Yesus luar biasa. Kenapa? Dia dulu kakinya sakit, tidak bisa jalan. Akhirnya Tuhan sembuhkan, bisa jalan. Puji Tuhan. Lalu Pak, saya tidak pernah mengalami mujizat, berarti saya tidak bisa jadi saksi. Salah. Saudara-saudara bisa tetap jadi saksi Kristus ketika apa? Ketika saudara punya kesaksian hidup, perubahan, pertobatan, saudara bisa bawa kepada orang-orang. Saudara, Tuhan Yesus menggunakan cara yang dari dulu sampai sekarang adalah cara di mana orang bisa percaya Yesus karena kita jadi kesaksian yang hidup. Ada kesaksian yang kuat tentang iman Kristen dan kesaksian keteladanan hidup yang bisa kita pacarkan kepada orang-orang. Dan inilah yang jadi satu hal yang penting. Baik, saudara-saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami memikirkan kembali semua yang telah kami dengarkan. Kami rindukan supaya hati kami, pikiran kami menjadi dibenarkan dan kami menemukan alasan untuk berjumpa dengan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tolong kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.